Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 10 IPS 3 SMA 53 Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang interseksi dan konsolidasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agnes Dwi Marlina, absen 5. Saya Fahmi Auzan Ikram, absen 13. Saya Nelsa Alicia Dindasari, absen 26. Nama saya Ramdania, absen 29. Interseksi merupakan persilangan, pertemuan, atau titik potong keanggotaan dari dua suku bangsa keanggotaan atau lebih dalam kelompok-kelompok sosial di dalam suatu masyarakat majmuk, di mana di dalam berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat itulah terjadi interseksi keanggotaan dalam anggota-anggota masyarakat. Contoh-contoh interseksi. Contoh yang pertama, bapak-bapak yang berbeda suku, ada yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Padang, Madura, dan Manado sedang berkumpul setiap malam Jumat untuk mengadakan pengajian bersama di masjid. Contoh yang kedua, siswa yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda berkumpul dalam suatu kelas 11 IPS 3 yang menjadi titik pertemuannya. Contoh yang ketiga, Pak Asep berasal dari suku Sunda, lulusan sarjana, beragama Islam, dan sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan Pak Warto berasal dari suku Jawa, lulusan sarjana, beragama Islam, dan sebagai pengusaha. Hal tersebut terjadi interseksi sosial dengan parameter agama dan pendidikan, yaitu Pak Asep dan Pak Warto sama-sama beragama Islam dan lulusan sarjana. Pengertian konsolidasi. Konsolidasi dapat diartikan sebagai peneguhan atau penguatan keanggotaan anggota-anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial yang melalui tumpang tindih keanggotaan. Hal ini terjadi karena adanya persamaan-persamaan di antara kelompok-kelompok sosial tertentu yang saling terkait. Contoh konsolidasi. Perkumpulan atau ikatan mahasiswa di suatu kota yang biasanya berdasarkan pada asal daerah, seperti Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta. Dalam hal ini terjadi konsolidasi keanggotaan pada dasar pembentukan kelompok, yaitu status sebagai mahasiswa dan orang-orang yang berasal dari Sumatera Utara. Berarti telah terjadi konsolidasi antara status dengan asal daerah. Pada beberapa masyarakat Indonesia terdapat tumpang tindih keanggotaan antara suku bangsa dan agama, sehingga dapat menjadi identitas agama sekaligus merupakan identitas suku bangsa yang bersangkutan. Misalnya orang Melayu identik dengan agama Islam, orang Minahasa identik dengan agama Kristen Protestan, dan sebagainya. Karena adanya tumpang tindih keanggotaan ini, maka pada beberapa masyarakat, penggolongan anggota masyarakat menurut suku bangsa akan sekaligus merupakan penggolongan anggota masyarakat menurut agama. Pak Nyoman berasal dari Tengger sebagai seorang petani dan beragama Hindu. Pak Budi berasal dari Batak sebagai seorang dagang dan beragama Kristen. Pak Jamal berasal dari Bugis sebagai seorang nelayan dan beragama Islam. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih keanggotaan antara suku bangsa, agama, dan jenis pekerjaan, sehingga dapat menjadi identitas suku bangsa, agama, dan jenis pekerjaan yang bersangkutan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.